Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibnu Syifa. Saat ini saya mengajar di SMA IT Al-Haraki yang beralamat di Jalan Boulevard Grand Depok City, Kota Depok, Jawa Barat. Saya merupakan mahasiswa PPG kategori 1 gelombang 2 jurusan Teknik Komputer dan Informatika di Universitas Negeri Makassar. Hari ini tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan mengambil video aktivitas pembelajaran untuk uji kinerja materi algoritma dan pemrograman. Mari sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Baik, sudah pada makan belum? Sudah. Gimana hari ini? Ada yang pusing-pusing? Ada yang Pening, Pak. pening kenapa? Kimia, Pak. Kimia ya. Kalau belajar informatika pening nggak? Banget. Oke, baik teman-teman. Mudah-mudahan hari ini semuanya dalam kondisi sehat dan tidak lupa bahagia ya. Baik teman-teman, sebelum kita awali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita membaca doa untuk memberkahi pembelajaran kita hari ini. Untuk itu kita akan minta ketua kelas kita untuk memimpin doa. Silakan ketua kelas. Get ready. Start praying. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini sebelum kita mulai, Bapak mau mengecek kehadiran teman-teman semuanya. Apakah ada yang tidak hadir? Bapak panggilin satu-satu ya. Hanif hadir. Rifki, Aiman, Husein, Arsa, Radit, Faril, Wawan, Abi, Hanan, Rangga, Mirza, Ryan hadir. Baik, alhamdulillah hadir semua ya. Itu dua nggak masuk kemana? Faiz ya? Oh izin, oke baik. Teman-teman, Bapak lihat kondisi ruangan kelas kita hari ini sudah baik, sudah siap untuk mendukung pembelajaran kita hari ini. Terus sebelum kita mulai, kita hari ini ada materi baru, teman-teman. Materi lanjutan materi kemarin. Tapi sebelum masuk ke materi inti, Bapak mau ajak teman-teman semua nonton video. Biar memotivasi kalian semua. Apa sih? Kenapa sih kita harus belajar ini, harus belajar itu gitu ya? Oke, perhatikan videonya ke depan. Yang di belakang bisa lihat jelas ya? I was 13 when I first got access to a computer. My parents bought me a Macintosh in 1984 when I was 8 years old. I was in 6th grade. I learned to code in college, freshman year, first semester, intro to computer science. I wrote a program that played tic-tac-toe. I think it was pretty humble beginnings. I think the first program I wrote asked things like, what's your favorite color? Or how old are you? I first learned how to make a green circle and a red square appear on the screen. The first time I actually had something come up and say, hello world, and I made a computer do that. It was just astonishing. Learning a program didn't start off as wanting to
learn all of computer science or trying to master this discipline or anything like that. I just started off because I wanted to do this one simple thing. I wanted to make something that was fun for myself and my sisters. And I wrote this little program and basically just added a little bit to it. And then when I needed to learn something new, I looked it up either in a book or on the internet and then added a little bit to it. It's really not unlike kind of playing an instrument or something, or playing sport. It starts out being very intimidating, but you kind of get the hang of it over time. It's more about the process of breaking down problems than, sort of coming up with complicated algorithms as people traditionally think about it. You don't have to be a genius to know how to code. You need to be determined. Addition, subtraction, that's about it. You should probably know your multiplication tables. You don't have to be a genius to code. Do you have to be a genius to read? Even if you want to become a race car driver or play baseball, or build a house, all of these things have been turned upside down by software. What it is, computers are everywhere. You want to work in agriculture? Do you want to work in entertainment? Do you want to work in manufacturing? It's just all over. Here we are, 2013. We all depend on technology to communicate, to bank. Ada yang kenal nggak? Information. Will I Am. And none of us know how to read and write code. Kalau Bill Gates kenal ya? When I was in school, I was in this after-school group called the Whiskets, and people found out, they laughed at me, all these things. And I'm like, man, I don't care. I think it's cool, and I'm learning a lot, and some of my friends have jobs. Our policy is literally to hire as many talented engineers as we can find. The whole limit in the system is just that there just aren't enough people who are trained and have these skills today. To get the very best people, we try and make the office as awesome as possible. Kantornya ya, enak ya? Ada yang mau kerja di kantor gini nggak? Fantastic chef. Free food, Breakfast, lunch, and dinner. free laundry, snacks. Guys, jadi apa sih kira-kira yang pesan yang ingin disampaikan dari video tadi tentang orang-orang yang bergerak di bidang teknologi ya, bahkan programmer ya, awal-awal yang pendirinya apa tadi? Ada apa aja? Siapa aja tadi yang kalian kenal? Bill Gates pasti. Mark, terus pendiri Twitter Jack. Will I Am itu penyanyi, ada pemain basket, ternyata concern. Siapa yang bisa ngasih pendapat tentang pesan yang mencoba disampaikan oleh video motivasi tadi? Apa Arsa? Oke, jadi menurut saya tentang video tadi itu bahwa video tadi itu menunjukkan orang-orang yang punya kemampuan lebih itu kayak misalnya tadi ada pemain basket, ada juga mungkin tadi ada Bill Gates sama Mark Zuckerberg, CEO dari Microsoft sama Facebook, bahwa mereka itu bisa juga dalam melakukan coding gitu. Jadi coding tuh berguna buat masa depan apalagi di zaman sekarang gitu. Iya, betul, kurang lebih. Pemrograman itu bisa digunakan hampir di semua aspek ya, mau di agriculture, terus di bisnis, di ekonomi, di pendidikan, bahkan tadi dibilang mau bangun rumah pun pakai coding, iya nggak? Coba di mananya bangun rumah tuh pakai codingan? Udah rumah. Desain, betul, desain aplikasi-aplikasi desain itu kan pakai codingan ya, ya kan? Apa aspek di kehidupan ini yang nggak pakai dunia IT atau nggak pakai coding? Hampir semuanya pakai ya. Kesehatan pakai nggak? Pakai. Jadi itulah pentingnya kita belajar coding. Nggak harus spesifik ngambil kuliah IT, nggak. Bahkan ada penyanyi, main basket tadi, banting setir belajar coding karena mereka paham betapa pentingnya pemrograman, menguasai pemrograman. Gitu ya. Quotes paling terkenal dari Steve Jobs adalah apa tadi di awal banget? Bukan. Every people should learn how to program computer because apa?
It teach you how to think. Ya, kan kalau kita belajar pemrograman, kita berpikirnya struktur ya. Ada nggak pemrograman yang nggak logis? Ada nggak? Nggak ada ya. Pasti semuanya logis dan pasti terstruktur ya. Itu pentingnya kita belajar pemrograman. Maka dari baik teman-teman, kemarin kita belajar pemrograman if, pengenalan pemrograman if. Apa itu pemrograman if? Kalau kita gambarkan dalam flowchart, if dilambangkan dengan apa? Segi 4 kebalik ketupat. Dengan apa? Belah ketupat. Ya, kita kemarin sudah belajar tentang if. Lalu ada apa? Outputnya dari if? Ada true sama false. True sama false. Kalau true diapain? Kalau false? Diapain? Gitu ya. Ini basic banget dari pembelajaran kondisional if. Hari ini kita mau tambahin lagi. Ada namanya if bersarang. Ya, mungkin sedikit-dikit sudah ada yang baca-baca, buka-buka. Di dalam if ada if lagi, ada if lagi. Gitu ya. Sama di sininya juga bisa ada if lagi. Itu di layar sudah Bapak tampilkan kira-kira lanjutan karena ini bukan if standar tapi if yang lanjutan. Terus menganalisis fungsi kondisional lanjutan dalam permasalahan sehari-hari dan memanfaatkannya untuk memecahkan masalah menggunakan bahasa pemrograman Python. Seperti itu ya. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Kita masuk ke yang pertama, kondisional lanjutan yang pertama. Ini mungkin sudah teman-teman praktekin ya. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Ini namanya if else statement. Jadi pilihannya nggak hanya true atau false, tapi ada namanya elif atau else if sebelum sampai di akhirnya else. Seperti itu ya. Kalau kita butuh outputnya ada lebih dari 2, kita berarti butuh yang namanya elif. Seperti itu. Nanti kita akan praktekkan lewat pemrograman. Selanjutnya ada namanya nested if. Ini namanya if bersarang. If di dalam if. Seperti tadi. Seperti ini contohnya, ini adalah contoh dari if bersarang. Ya. Jadi sebutannya adalah nest if. Di dalam if dikasih if lagi. Bisa dikasih if lagi nggak di dalamnya? Bisa terus ya. Selama masih dibutuhkan masih bisa dipakai terus. Selanjutnya ada operator logika. Kalau yang kemarin standar kan hanya jika begini maka gimana. Kalau ini bisa kita panjangin ya. Operatornya bisa pakai and, or, atau not. Ya. Sekilas and itu untuk bisa true harus gimana? Ada 2. Harus terdiri dari true dan true. Baru dia bisa true. Kalau true dan false? False. Kalau false dan false? False ya. Jadi kalau and itu lebih sedikit kemungkinan untuk true-nya karena harus semuanya mengandung nilai true baru bisa menghasilkan true. Kalau or kebalikannya, lebih fleksibel. Ya, selama dia ada true, dia akan true. Itu kalau or. Kalau not itu hanya menegasi ya. Kalau not itu berarti bukan apa gitu ya. Itu namanya not. Seperti ini contohnya. Jika usia lebih dari 18 dan penghasilan berarti ada 2 kondisi ya. Kalau kemarin kita hanya belajar satu ini aja ya. Kalau ini ada 2 kondisi sekaligus kita tes. Jadi menghemat if, tapi tidak semuanya bisa menggunakan seperti ini. Kadang-kadang kita ngeceknya butuh satu-satu. Kalau ini mungkin bisa langsung 2 pengecekan. Kalau usia lebih dari 18 dan kalau dia sama-sama true baru Anda memenuhi syarat. Kalau dia lebih dari 18 tapi penghasilannya nggak sampai 2.000 akan kecetak yang mana nih? Yang bawah ya, karena yang satu false, yang satu true. Karena ini gerbangnya and, dia berarti harus mengandung true dua-duanya. Kalau gerbangnya or, salah satu aja boleh, gitu ya. Nanti pada penggunaannya mungkin kalian akan butuhkan. Yang mana aja boleh, syaratnya boleh pakai SIM, boleh pakai KTP gitu kan biasanya. Nggak harus dua-duanya. Contoh. Ini adalah operator logika dengan if, ternary operation.
Ternary ini ada, kalau ada binary, ini ada ternary ya. Ternary ini ada bilangan 3 digit, namanya ternary. Contohnya seperti ini. Ada status sama dengan dewasa. Jadi ini pendek tulisannya ya, lebih singkat banget, enak menghemat baris kode kalian. Contoh, jika status sama dengan dewasa, berarti ini inputannya berupa tipe data apa? String dewasa ya. Atau ini bisa diambil dari if else yang lain, yang tadi ya, outputnya. Status sama dengan dewasa jika, berarti ini dikeluarin yang harusnya di sini, ini ditaruh di depan. Status sama dengan dewasa jika ini gitu ya. Duluan. Biasanya kan jika usia lebih dari 18 ke atas, maka kalau ini kebalikannya. Status sama dengan dewasa jika usia lebih dari sama dengan 18, kalau tidak berarti dia remaja. Satu baris aja cukup. Ya kan? Print status. Status berarti kalau nggak dewasa ya remaja. Hanya 2 itu outputnya. Tapi jauh lebih ringkas ya daripada yang biasa kan? Gitu. Jadi ngetesnya sekaligus 3 kali. Dan ini operator in dan not di dalam pemrograman if. Ya. Contoh, ini namanya apa? List. Tipe data apa? List atau deret nilai. Ya, 1 2 3 4 5. Terus ini jika 3 in berarti apa? Dalam. Jika 3 ada di dalam daftar angka, maka print ini. Seperti itu ya. Ini namanya list. Terus di sini ada macam-macam yang bisa kita gunakan. Ada string. String itu berarti 1 deret aja. List itu berarti banyak, mengandung banyak. Ada tuple. Mungkin nanti ke depan kita akan sering menggunakan istilah tuple. Jadi ada list, ada rentang, ada tuple namanya. Tuple itu yang isinya beda-beda tuh. Ada angka, ada huruf. Itu namanya tuple. Tuple itu hanya kumpulan data aja, sebutnya tuple. Tapi kalau spesifik angka seperti ini, kita pakai list aja atau pakai range aja. Seperti itu, rentang. Itu ya. Nanti akan ada tugasnya, teman-teman. Sekarang kita coba praktekkan ini. Boleh teman-teman lihat di sini dulu. Seperti biasa, inputannya kita gunakan yang diinputkan oleh user ya, bukan yang ditaruh di dalam. Seperti ini contohnya, ini untuk yang if bersarang. Teman-teman nanti boleh ambil kode ini untuk tugas hari ini, teman-teman, tugas berkelompok. Nanti Bapak akan bagi kelompoknya menjadi 4 kelompok dari kelas ini. Kita contoh running di sini ya. Ini editornya bukan seperti yang kemarin kita pakai, tapi ini editornya namanya apa? Jupyter. Iya, namanya Jupyter Notebook. Kenapa? Karena kita hanya pakai skrip-skrip pendek di sini biar nggak keluar semua. Biasanya kan keluar semua terus ya. Bapak pakai di sini biar jelas aja. Tapi dia masukannya adanya di atas sini ya. Di sini dipinta masukkan umur Anda. Ya. Kalau umurnya lebih dari 18, lebih dari sama dengan 18, maka Anda boleh masuk, gitu ya. Kalau 18 boleh nggak? Boleh. Boleh. Kalau ininya Bapak ganti nih, begini, 18 masih boleh masuk nggak? Kenapa? Belum cukup umur, gitu ya. Berarti ini harus pakai sama dengan, sehingga 18 masih dianggap masuk. Seperti itu ya. Ini namanya if bersarang. Jika umur lebih dari 18, nilai true-nya dikasih if lagi di dalamnya. Ini yang tadi if bersarang ya teman-teman ya. True-nya dikasih if lagi. Tapi sebelumnya teman-teman boleh ngetik ini dulu deh. Silakan buka laptopnya. Sekalian disimpan, nanti boleh di Jupyter Note. Di Jupyter nggak boleh juga di Jupyter. Boleh di file biasa aja, bebas. Yang penting ketikannya di VS Code ya. Sebelum kita lanjut ke yang selanjutnya, tools yang selanjutnya.
Ini yang tadi ternary operation yang langsung disingkat dalam satu baris. Status sama dengan dewasa jika, enak ya bahasanya sekarang ya. Status dewasa jika usia, ini yang kita omongin, status dan usia itu adalah nama variabel ya. Status. Baik teman-teman. Sekarang kita masuk ke latihan, tapi sebelumnya Bapak mau tugas ini dikerjakan secara berkelompok. Bapak akan bagi kelompoknya, satu kelompok terdiri dari 3 orang ya. Kelompoknya siapa bertiga nih ya? Silakan kalian berkumpul, kursinya disatukan berempat, boleh diputar-putar silakan. Sesuai dengan ya. Baik, tolong yang rapi, jangan mengganggu kelompok temannya. Tugasnya adalah, perhatikan, kalian harus membuat sebuah aplikasi yang menerapkan fungsi conditional if yang barusan kita gunakan ya. Berarti minimal ada 3 kali pengetesan ya. Kalau hanya 1 kali if kan yang kemarin sudah kita coba ya. Kalau begini maka gimana, kalau enggak gimana. Itu hanya sekali. Kalau ini 3 kali ngetes. Kalau begini diapain? Kalau sudah begitu terus diapain lagi? Minimal pakai if bersarang. Bersarangnya 2 kali, 3 kali boleh, silakan. Tapi sebelumnya buatkan diagram alur sebelum pembuatan aplikasi tersebut. Tahu ya, masih ingat ya diagram alur flowchart? Terdapat minimal 2 kasus if bersarang. Jika terjadi kesalahan input, tampilkan error message-nya. Boleh dikombinasikan dengan fungsi if lain yang hari ini kita pelajari atau yang kemarin sudah dipelajari. Yang terakhir, syaratnya mudah digunakan. Seperti biasa, kalau kita bikin program, kita membuat program untuk orang yang nggak paham pemrograman, jadi harus mudah digunakan ya. Jangan ujuk-ujuk langsung masukin aja input, apaan yang diinput ya. Gitu. Syarat utama dalam pemrograman adalah user friendly. Dan nanti kita akan presentasikan hari ini juga di depan kelas. Silakan didiskusikan apa aplikasi yang mau dibuat dengan syarat-syarat seperti yang tercantum di depan. Gak usah cari di sini. Lalu kan udah pakai yang ini, pakai story-nya Hanif. Ini pas story kan? Wih. Ini mas story pendek. Yang mas story. Coba. Jadi kami di sini akan mempresentasikan tentang tugas kelompok kami ya Husen ya. Betul. Nah, oke, jadi yang pertama kita di sini ada flowchart-nya dari program kami. Jadi yang pertama itu kita mulai dari start, habis itu kita ke output menu top up. Nah, habis di output menu top up ini ada if, ada proses if. Di sini ada beberapa statement. Jadi ini mau top up game apa, ada Diamond ML. Oke, jadi selanjutnya di sini ada kita masuk ke programnya. Ini udah di sini. Coba Mas Husen di ini ya, dimasukin. Coba saya mau top up. Bang, top up Mobile Legends 1000 Diamond. Mobile Legends 1000 Diamond. Nah, ini udah ada output dari harganya. Nah, terus ini ada statement lagi. Ada if lagi, mau top up game lagi atau enggak. Misalnya saya mau main Valorant juga. Dia mau top up Valorant, Bang. Boleh. Nah, sini saya mau top up Valorant juga 2000 DM. 1000 aja 1000. Jangan banyak, ntar dimarahin mama. Nah, misalnya udah nih, nggak usah lagi. Nggak usah lagi ya. Nggak usah. Waduh, dimarahin mama, 1 juta habis ya. Nah, terus ini metode pembayaran. Jadi saya di sini mau pakai GoPay aja. GoPay. Pakai GoPay, Mas. Nah, nomornya 123. Nomor GoPay saya. Nah. Jadi gini tampilan awalnya outputnya. Jadi pertama
kalian akan diberikan pilihan untuk memilih senjata yang akan kalian lakukan untuk melawan Najwan. Coba Radit, mau Radit? Aku mau pilih pakai tangan kosong. Coba pakai tangan kosong. Coba ada lagi nggak yang mau coba? Aku. Coba. Start lagi. Nah. Pakai sendal mak. Coba. Tadi habis top up. Nah, Anda memilih sendal mak. Bagaimana cara Anda menghadapi Najwan? Kita membuat program yaitu tentang data siswa di SMA IT Al-Haraki. Silakan dimulai. Nah, pertama itu ada pilih angkatan, karena di sini ada 3 angkatan, 2 dan 3 dan 4. Maka kita pilih 2 dulu. Nah, ini kita ada data semua siswa yang ada di angkatan 2 kelas IPS. Sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi presentasi dari setiap kelompok, teman-teman, keren-keren presentasinya. Tadi sedikit review, ada yang aplikasinya game. Tadi apa lagi? Selain yang game, ada yang top up saldo, ada yang data siswa. Macam-macam ya. Dan semuanya sudah memenuhi kriteria dalam penugasan kali ini. Mudah-mudahan semua anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan, baik ada yang membuat flowchartnya, ada yang membantu di pemrogramannya, semuanya berpartisipasi aktif. Bapak lihat tadi sudah baik. Terus sebelum kita akhiri, Bapak punya yang namanya post test if. Silakan teman-teman boleh dibuka, dikerjakan sedikit aja. Ini isinya tentang materi yang sudah kita lalui hari ini. Baik, semuanya sudah mengerjakan post testnya ya. Gimana? Bisa keisi semuanya teman-teman? Alhamdulillah. Oke, jadi kesimpulannya dari pembelajaran kita hari ini bahwa fitur if itu memiliki banyak sekali cara penggunaannya. Tadi ada apa aja? Ada if bersarang, ya, nest if, ada apa lagi? Not dan in dan not in, ada juga pakai or atau boolean. Jadi nanti kita akan bisa lebih jauh lagi explore fitur-fitur dalam pemrograman Python. Selanjutnya, teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan dari pertemuan kita hari ini? Cukup ya? Baik, berarti sudah paham semua. Bapak juga sudah melihat semuanya berperan aktif dalam pembelajaran kali ini. Baik, sebelum ditutup, Bapak mau cek lagi kehadirannya, apakah ada yang menghilang? Alhamdulillah semuanya masih ada di kelas dan semuanya mengikuti pembelajaran dengan baik. Oke, sekarang sebelum kita akhiri teman-teman, mari kita membaca doa yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Mirza. Boleh silakan Mirza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Kita sampai ketemu lagi di pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.